Ya, oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah buku sembari kita istirahat sedang goes ya. Nah, buku yang akan kita bahas kali ini itu berjudul Personality Plus. Nah, ini karya dari Florence Littauer. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa kepribadian yang bisa kita pahami. Nah, setelah kita pahami nanti kita bisa menjadikannya sebagai bekal untuk bersikap dengan orang lain. Bahkan ketika kita bisa bersikap dengan orang lain, maka kita bisa memahami orang lain. Akan tetapi ada satu hal yang sangat ditekankan di buku ini adalah sebelum kita memahami orang lain adalah kita sebenarnya harus bisa memahami diri kita sendiri. Oleh karenanya di sini di buku ini menjelaskan tentang beberapa macam kepribadian yang dapat kita jadikan rujukan sebagai sebuah acuan seperti itu. Tapi ini tidak pasti ya, karena buku ini juga sudah cukup lawas. Akan tetapi saya rasa ini masih sangat relevan untuk keadaan kita saat ini. Oke teman-teman, kita simak lebih jauh seperti apa isi dari buku ini. Oke teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan buku Personality Plus ini yang saya pegang. Ini merupakan cetakan yang pertama. Nah, pertama kali beredar dalam versi bahasa Inggris itu beredar pada tahun 1992. Nah, kemudian dicetak di versi bahasa Indonesia itu tahun 1996. Jadi ini buku yang sudah cukup lama, sekitar ya hampir 15 tahun ya, hampir 15 tahun itu sudah ada di Indonesia. Nah, ini jumlah halamannya ada 370. Jadi ini cukup tebal tapi ukurannya masih sangat kecil. Ini ukuran ya seadiknya A5 gitu. Oke. Saya akan mengawali bahwa di sini di buku ini mengungkapkan bahwa kepribadian manusia antara satu orang dengan orang lainnya itu berbeda. Bahkan seorang yang kembar identik pun itu berbeda sekali. Berbeda dari segi sifat, bentuk, karakter dan lain-lain. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang unik. Tidak ada dua orang yang sama podo plek, itu enggak ada. Oleh karenanya di sini kita bisa memahami bahwa bagaimana caranya kita memahami orang lain kalau setiap orang itu berbeda-beda. Oh, ternyata ada satu hal yang namanya watak. Nah, watak itu merupakan sesuatu yang sama. Nah, sehingga kita bisa mengelompokkan seseorang berdasarkan wataknya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman diawali dengan sebuah analogi yang apik sekali, di mana diceritakan ada seorang Michelangelo. Michelangelo itu adalah seorang seniman legendaris dari Italia, di mana dia menciptakan sebuah patung legendaris yang namanya adalah patung David gitu. Nah, dia ketika mau membuat patung David itu, dia mencari bahan untuk pembuatan patung David itu lama sekali gitu. Nah, pencarian bahan mentah akan patung David ini lama. Dia memilih setiap batu yang ada untuk yang mana yang nantinya akan dia jadikan sebagai masterpiece dari patung David itu. Nah, ternyata teman-teman, proses pencarian bahan mentah itu juga menentukan. Nah, bahan mentah itu bisa menentukan kualitas sebuah hasil karya patung. Nah, bahan mentah mungkin ketika patung Michelangelo itu dibuat dengan batu dari Kali Progo ini kan saya di samping Kali Progo. Nah, itu mungkin hasilnya akan tidak sama dengan batu yang dibuat oleh Michelangelo sekarang, walaupun yang mengasah itu sama-sama Michelangelo, tapi hasilnya berbeda.
di mana keawetan, di mana keindahan itu pasti akan berbeda. Lah, begitu pula dengan manusia. Dengan manusia itu ternyata manusia memiliki bahan mentahnya masing-masing. Nah, bahan mentah inilah yang nanti akan menentukan bentuk, yang nanti akan menentukan karakter, yang akan menentukan bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berbicara. Nah, itu namanya adalah kepribadian. Sehingga kalau bahan mentah tadi itu diberikan nama atau istilah watak di buku ini. Nah, sehingga teman-teman, watak itu akan menentukan kepribadian. Maka buku ini tujuannya ingin membentuk kepribadian yang plus. Maka kita harus mengetahui bahan apa yang membentuk manusia itu. Karena bahan-bahan pembentuk manusia itu berbeda-beda. Oke, yang pertama kita harus tahu kita ini tahu dari apa kita dibuat, tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, tahu kekuatan kita dan bagaimana cara meningkatkannya, dan tahu kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu adalah inti dari buku ini, teman-teman. Sebenarnya buku UI ini ditulis dengan teknik penarasian atau penceritaan. Jadi ini bukan buku teoritik sebenarnya. Dia menceritakan bagaimana Florence Littauer ini itu menyimpulkan atau menuliskan kejadian-kejadian yang dia alami bersama dengan keluarganya, mulai dari suaminya, kemudian anaknya, bahkan sampai rekan-rekannya. Nah, di situ dia bisa mengetahui memang ada beberapa watak yang menjadi pembentuk atau bahan mentah manusia itu. Nah, di sini dia merujuk pada 4 jenis watak atau kepribadian dasar manusia. Nah, yang pertama adalah sanguinis, yang kedua adalah koleris, yang ketiga melankolis, dan yang terakhir adalah flegmatis. Nah, buku ini juga cukup sistematis. Karena apa? Karena ini sudah dibuat sebuah uji coba untuk mengetahui kita termasuk kepribadian dasar yang mana, seperti itu. Di sini sudah ada tesnya. Nah, kita bisa mengerjakannya hanya dengan cara melingkari beberapa sifat-sifat yang menjadi kecenderungan kita, seperti itu. Nah, oke. Tadi sudah kita ketahui bersama ada sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Nah, sanguinis ini disebut sebagai orang yang populer, sedangkan melankolis adalah orang yang sempurna. Kemudian sanguinis melankolis tentu akan berbeda. Kemudian ada juga istilah dari apa ini namanya, sebentar, kepribadian koleris yang kuat. Nah, dan ada flegmatis yang damai. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang sanguinis populer. Lah, sanguinis populer itu memiliki 3 ciri utama, yaitu dia ekstrovert, membicara, dan optimis. Lah, ekstrovert artinya dia suka bergaul, dia tidak suka sendiri. Kemudian dia suka berbicara atau memulai pembicaraan dengan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di sini diceritakan ketika si penulis ini kan adalah seorang sanguinis yang populer. Ketika dia antri di mall, itu pasti dia akan memulai pembicaraan dengan orang yang ada di sampingnya. Nah, itu kemudian kalau orang sanguinis populer itu biasanya adalah orang-orang yang optimis, dia ceria, suka tampil, kemudian dia suka akan popularitas, dan dia sangat optimis, seperti itu. Nah, akan tetapi ada yang patut kita waspadai dari orang-orang sanguinis populer adalah ketika dia mengatakan ya di awal, kita harus membackup-nya. Karena kadangkala ketika dia mengatakan ya dengan saat bersama kita, itu ternyata dia hanya berusaha untuk ngelegani tok gitu loh. Nah, dia kadang lupa akan janjinya, seperti itu. Nah, oleh karenanya itu adalah ciri-ciri kepribadian sanguinis populer lah. Kemudian ada melankolis yang sempurna.
Nah, maksud sempurna di sini adalah orang-orang melankolis itu biasanya adalah orang-orang yang perfeksionis. Nah, dia memiliki 3 ciri utama, yaitu 1 introvert, yang kedua pemikir, dan yang ketiga pesimis. Nah, orang-orang melankolis itu dia tidak terlalu suka bergaul sebebas seorang sanguinis. Jadi mereka lebih suka menyendiri. Kemudian mereka adalah seorang pemikir dalam hati, pemikir dalam pikirannya. Tapi pemikiran itu kadang tidak bisa mereka ungkapkan pada orang lain. Nah, disitulah ciri-ciri dari melankolis. Oh, ternyata melankolis itu memiliki sifat yang pemikir. Jadi sedikit saja senggolan pada dia itu akan menjadi pemikiran bagi dia. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa seorang melankolis adalah seorang yang pesimis. Pesimis dalam arti dia tidak mudah percaya, tidak mudah mengatakan ya, tapi dia menjadi seorang yang pesimis. Dia akan melihat negatifnya dulu, seperti itu. Nah, kalau diperbandingkan antara orang sanguinis dengan melankolis, itu seperti kita sedang melakukan perjalanan di dalam bis. Kemudian kalau orang sanguinis melihat jalan, di jalan itu ada bunga dan ada rerumputan, maka yang dilihat oleh orang sanguinis, dia akan memuji bunga itu. Wah, bunganya bagus ya, seperti itu. Tapi kalau melankolis, dia akan melihat rerumputan itu. Wah, kenapa ya kok rumput-rumput itu enggak dibersihkan oleh orang-orang sekitar? Nah, di sini ada perbedaan cara pandang antara melankolis dan sanguinis, seperti itu. Kita lanjut ke kepribadian yang ketiga yang dibahas di buku ini, yaitu kepribadian koleris yang kuat. Nah, koleris yang kuat maksudnya adalah dia memiliki kekuatan untuk memaksa, dia kuat, seperti itu. 1, dia memiliki sifat utama ekstrovert. Nah, dia seperti sanguinis, suka berkomunikasi dengan orang, suka menjalin hubungan. Kemudian dia adalah seorang pelaku, artinya dia siap menjadi subjek, dia siap bertindak. Dan yang terakhir adalah dia optimis, seperti itu. Optimis artinya dia tidak berpikiran macam-macam seperti melankolis tadi. Sehingga kalau orang-orang koleris di pekerjaannya, dia biasanya berorientasi pada target. Jadi ketika satu target itu sudah dicanangkan, maka dia akan dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan target itu. Nah, maka disebut koleris yang kuat. Koleris yang kuat itu dia berorientasi pada target dan dia tidak mudah tergoda, seperti itu. Dan kalau sebagai teman, dia mau memimpin dan mengorganisasikan kegiatan. Bahkan yang terakhir yang harus kita waspadai dari orang-orang yang memiliki sifat atau kepribadian koleris kuat adalah dia selalu ingin unggul, selalu merasa ingin benar. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita menghadapi orang-orang yang koleris kuat, maka kita harus tahu, oh, dia ternyata tidak boleh atau tidak mau untuk diungguli, seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi bahasan kita di akhir video ini. Kemudian kepribadian yang keempat adalah pragmatis yang damai. Nah, pragmatis itu memiliki sifat 1 introvert, 2 pengamat, dan yang ketiga adalah pesimis. Kalau seorang pragmatis, dia seorang yang introvert, artinya dia tidak terlalu suka bergaul seperti layaknya seorang sanguinis. Dia mirip-mirip seperti melankolis, yaitu introvert. Akan tetapi bedanya adalah kalau melankolis itu adalah seorang pemikir, maka kalau pragmatis yang damai itu adalah seorang pengamat, seperti itu. Jadi dia mengamati segala hal, tapi hasil-hasil amatannya itu tidak dia sampaikan ke orang itu atau ke khalayak ramai. Karena apa? Karena dia mengedepankan yang namanya kedamaian. Jadi dia tidak mau menyampaikan hasil pengamatannya walaupun yang diamati adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian pragmatis adalah orang-orang yang pesimis. Biasanya dia perlu untuk dibombong, seperti itu, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, untuk meningkatkan keyakinannya, seperti itu. Nah, di sini pragmatis yang damai kalau diajak sebagai dari sudut pandang teman, maka dia mudah diajak bergaul. Kemudian dia biasanya
punya banyak teman dan tidak suka menyinggung lah. Sebenarnya kalau kita memiliki teman seorang pragmatis yang damai, itu hidup kita enak. Tapi ada kurangnya juga adalah dia tidak mampu untuk menangani sebuah konflik. Dia cenderung untuk menghindari konflik. Kemudian karena dia menghindari konflik, maka biasanya dia akan mencari jalan tengah dan akan mengesampingkan tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan seperti itu. Nah, oke, kita sampai pada sebuah kesimpulan di mana bahwa kita sekarang sudah mengetahui 4 watak dasar manusia. Yang pertama ada sanguinis. Sanguinis itu ada orang-orang yang populer. Kemudian ada yang melankolis. Melankolis itu diartikan sebagai orang-orang yang menyukai kesempurnaan. Dan korelis adalah orang-orang yang punya watak yang kuat. Dan yang terakhir adalah pragmatis, yaitu seseorang yang damai. Nah, di sini pengaplikasiannya adalah ketika kita ingin membuat sebuah acara atau sebuah kegiatan atau mengorganisasikan sesuatu, maka atau memimpin sebuah organisasi, maka kita harus mengetahui beberapa 4 kepribadian dasar tadi. Jadi kalau kita mau membuat acara yang sifatnya heboh, maka kita harus meletakkan orang-orang sanguinis yang populer di sana. Kita minta mereka untuk membuat sebuah kegiatan, maka kegiatannya pasti akan berhasil dan akan riang gembira. Berbeda kalau kemudian ketika kita ingin menetapkan sebuah tujuan besar dan tujuan itu penting dan harus berhasil, kita bisa meletakkan seorang koleris yang kuat untuk jabatan-jabatan pemimpin proyek dan lain sebagainya, karena dia memiliki keteguhan hati, kekuatan untuk mewujudkan target-target yang sudah ada. Nah, kalau kita ingin sebuah kegiatan atau sebuah organisasi itu tampil sempurna sampai hal-hal detail kecil-kecil itu diperhatikan, maka kita perlu juga menampilkan atau memasukkan seseorang yang memiliki kepribadian melankolis seperti itu. Nah, ini biasanya kita masukkan ke seksi acara, divisi acara. Nah, itu kita masukkan ke teman-teman melankolis. Dan yang terakhir, kalau teman-teman pragmatis, teman-teman yang damai, itu kita bisa gunakan untuk merangkul orang-orang, untuk mencari simpati, untuk melakukan kegiatan lobbying. Maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan itu bisa kita serahkan kepada teman-teman pragmatis karena mereka tidak baperan seperti itu. Berbeda kalau diberikan pada teman-teman yang koleris kuat, bahwa mereka biasanya susah untuk mentoleransi apa yang menjadi perbedaan ketika bertemu dengan orang lain, belum lagi kalau bertemu dengan melankolis yang sempurna. Oke, itu pembahasan singkat mengenai Personality Plus, bukunya dari Florence Littauer. Nanti kita atau kapan lagi kita akan membahas lebih mendetail bab per bab mengenai apa ciri-ciri utama dari sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris itu tadi. Sementara itu saja, saya akan melanjutkan perjalanan. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Yuk.